cara penggunaan beberapa fitur yang ada di MIT. Contohnya saja satu fitur email request. Yang pertama itu kita tentu saja buka browser. Browsernya itu yang saya pakai contohnya adalah Chrome. Kemudian kita masukkan URL-nya yakni https://mit.cds-quality.com. Oke. Setelah itu masuk ke halaman login. Ini kita masuk menggunakan akun yang kita punya. Jika tidak punya akun, bisa meminta akunnya kepada tim IT. Oke, jika sudah dapat, ini bisa inputkan username dan passwordnya. Oke, saya contohkan saja ya. Kemudian kita masuk di sistem IT dengan memasukkan username dan password yang sudah kita punya. Saya contohkan saja ya. User SF. Di sini terdapat 5 menu utama. Yang pertama ada dashboard, yang kedua ada client management, yang ketiga ada form, yang keempat dokumen, dan yang kelima ada my profile. Ini dashboardnya ini sendiri merupakan informasi jumlah tiket yang ada dalam departemen legal ya. Saya contohkan user ini ada di departemen legal. Kemudian di client management ada 3 menu. Yang pertama ada ticket request, email request, dan purchase recommendation. Ticket request ini sendiri merupakan fitur yang digunakan untuk apabila user ingin request ataupun komplain sesuatu dari sistem, misalnya bug sistem ataupun error sistem atau tidak bisa login. Nah, ini bisa menyampaikannya di ticket request. Kemudian ada juga email request. Email request ini merupakan fitur yang digunakan apabila karyawan dari CDE atau CES ini membutuhkan pembuatan email baru karena mungkin karyawan yang diminta email ini merupakan karyawan yang baru. Kemudian di email request ini juga kita bisa request mungkin untuk menonaktifkan email atau menghapus email. Oke. Setelah itu ada menu purchase recommendation. Purchase recommendation ini merupakan fitur yang digunakan untuk apabila user ingin ada pengajuan barang baru dan meminta rekomendasi dari tim IT. Contohnya, user A ingin pengadaan barang atau laptop. Nah, jadi user A ini meminta rekomendasi spek laptop atau spesifikasi laptop yang mumpuni untuk pekerjaannya. Nah, jadi setelah mungkin dia membuat purchase recommendation, nanti tim IT sendiri akan merekomendasikan barang ataupun laptop yang sesuai dengan spesifikasi laptop yang sesuai dengan pekerjaannya. Oke. Kemudian ada juga menu form. Ini menu form ini ada 8. Yang pertama ada BAST, Employee Request Form, Exit Site Permit, Leave, Minutes of Meeting, Payment Voucher, Result Interview, dan Role User Request. Nah, untuk BAST ini merupakan form yang digunakan sebagai arsip untuk berita acara serah terima barang. Oke. Setelah itu ada IRF. Nah, ini untuk pengajuan atau maksud saya karyawan baru ya, form untuk karyawan baru. Ini bisa dari sini. Kemudian ada Exit Site Permit. Nah, Exit Site Permit ini form yang digunakan untuk apabila karyawan yang ada di site atau di tambang ingin keluar tambang dan memerlukan izin
izin keluar dari tambang. Kemudian ada leave. Nah, ini digunakan untuk arsip atau membuat form untuk pengajuan cuti. Oke, di sini leave transaction. Kemudian ada minutes of meeting. Nah, jadi minutes of meeting ini atau MOM biasanya disebut, ini merupakan fitur yang digunakan untuk apabila kita ingin mencatat hasil review atau hasil diskusi dari meeting. Ini bisa kita catat di minutes of meeting. Oke. Kemudian untuk payment voucher. Nah, ini untuk misalnya ada form mau mengajukan payment voucher, ini bisa menggunakan fitur payment voucher. Setelah itu ada result interview. Hasil interview ini arsipnya bisa ditambahkan di sini. Kemudian untuk role user request. Role user request ini digunakan untuk apabila user itu ingin meminta hak akses, baik itu penambahan akses, pengurangan akses, atau perubahan akses ini ya di sistem, itu bisa mengajukan di role user request. Oke. Nah, kemudian ada dokumen. Ini flow diagram. Ini misalnya terdapat dokumen ataupun arsip untuk flow dari sebuah sistem, ini akan ditampilkan di flow diagram. Oke. Setelah itu ada my profile. Ini tentu saja informasi user yang login, ini siapa, ini akan ditampilkan di my profile. Oke, langsung saja. Misalnya kita ke menu email request. Di email request ini terdapat tombol tambah, edit, ini refresh, kemudian ini filter waktunya. Setelah itu ini kita bisa mengekspor datanya itu di file dalam bentuk file PDF, CSV, HTML, gambar, dan lain-lain. Oke, kita langsung saja dimukan, klik tambah, kemudian di sini ada informasi email request, terus emailnya telah diterima, emailnya sudah ditutup atau sudah dieksekusi oleh tim IT dan sudah selesai. Kemudian audit info, ini maksudnya siapa user yang mengajukan dan siapa yang mengupdate untuk dokumen email request-nya. Oke. Langsung saja, ini ada informasi number, ini nanti akan terisi ketika kita save dari email request. Kemudian date-nya ini tanggal pengajuan pembuatan email, usernya siapa, dari departemen mana, company-nya, terdaftar di mana. Submit-nya ini karena entry, karena memang masih belum kita input apapun. Setelah itu statusnya juga masih NA, status date-nya juga belum ada. Ini tidak bisa ya kita input apapun apa nanti. Ini employee-nya, employee yang ada di sini harus sudah terdaftar di sistem MIT. Apabila belum terdaftar, mohon informasikan ke pihak IT untuk didaftarkan atau didata dahulu data karyawannya agar bisa dipilih oleh user. Saya contohkan saja misalnya. Oke. Setelah itu alamat emailnya, contohnya saya mau buat email dengan alamat sylvia.pusasari@cds-wal.com. Oke, deskripsinya ini email karyawan setelah itu kita save
kita save, ini jangan lupa untuk di submit. Oke, emailnya berhasil di submit dan informasinya akan tersampaikan ke sistem orang IT ya, nanti akan dieksekusi. Oke, baiklah, ini merupakan untuk tampilan email yang sudah diterima dan juga sudah dieksekusi oleh tim IT. Untuk statusnya berubah menjadi close, dan status date-nya ini keterangan untuk email sudah diterima pada tanggal 2 November jam 14 dan sudah selesai dieksekusi. Untuk informasi akun emailnya ini biasanya akan dihubungi oleh tim IT by WA ya. Oke, sekian, terima kasih.